I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Diani dengan NIM 2003200104. Di sini, saya akan membahas tentang TQM atau yang dikenal dengan Total Quality Management. Langsung saja ke pengertian TQM. TQM merupakan manajemen dari keseluruhan organisasi sehingga unggul di segala aspek dari barang dan jasa yang penting bagi pelanggan. Jadi, kalau berkaitan dengan TQM, itu yaitu secara keseluruhan yang ada dalam organisasi. Tidak hanya berdasarkan karyawan, tidak hanya produknya, ataupun juga tidak hanya mungkin berdasarkan kepuasan dari manajemennya, tapi dari seluruh aspek yang ada di dalam perusahaan. Sehingga akhir dari tujuannya adalah untuk memasok bahan pelanggan kembali sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Yang kedua itu ada pendekatan kualitas dalam TQM. Karena TQM mengedepankan pendekatan mengenai kualitas, maka perusahaan akan terus melakukan perbaikan terhadap kualitas suatu produk. Dalam suatu perusahaan juga harus dilakukan pengendalian kualitas yang berfokus pada produk akhir yang dihasilkan harus standar sesuai dengan ketentuan. Berikut beberapa tujuan dari pengendalian kualitas dalam TQM. Yang pertama, ada mencegah proses pembuatan produk yang tidak terkendali. Yang kedua, memperbaiki proses pembuatan produk yang tidak sesuai dan tidak terkontrol. Yang ketiga, melakukan sampling terhadap penerimaan barang yang siap dipasarkan. Keempat, bertujuan untuk menghasilkan produk yang berkualitas unggul dan memiliki nilai yang tinggi. Yang kelima, meminimalkan biaya produksi, baik biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja. Penjelasan yang ketiga yaitu alat dan langkah dalam TQM. Dalam TQM ada beberapa alat dan langkah yang harus dilakukan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh. Alat tersebut secara langsung akan memudahkan masing-masing individu yang berperan di dalamnya untuk mendapatkan kemudahan dari berbagai faktor yang ada. Langkah dalam TQM tersebut sering dilakukan oleh perusahaan di Jepang dan hasilnya sangat luar biasa untuk meningkatkan kualitas produk kepada konsumen. Berikut beberapa langkah yang ada pada Total Quality Management. Yang pertama ada Kaizen. Langkah TQM ini merupakan sebuah improvisasi secara terus-menerus, sehingga membuat suatu proses dalam organisasi atau perusahaan menjadi terlihat nyata. Konsep atau langkah ini bisa dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus untuk hasil yang maksimal sehingga dapat diukur oleh perusahaan bersangkutan. Yang kedua, Kansei. Untuk meningkatkan kualitas produk yang dibutuhkan oleh konsumen, maka perusahaan bisa melakukan survei dan penelitian secara detail bagaimana konsumen menggunakan produk tersebut. Cara ini juga bisa mengukur kualitas produk, apakah konsumen benar-benar menyukai produk perusahaan atau hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan sesaat saja. Ketiga ada Atarimei Hinhitsu, yaitu langkah dalam peningkatan kepuasan pelanggan. Ini berfokus pada proses maupun optimasi dari efek
intelligible. Yang keempat, Miryokuteki Hinhitsu. Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam TKM ini adalah dengan melakukan manajemen teknis untuk beberapa produk yang sudah siap diperdagangkan. Beberapa piranti akan memudahkan proses penerapan TKM karena peralatan tersebut akan membantu analisa berbagai masalah dan memudahkan perusahaan untuk membuat perencanaan. Dari 4 langkah yang sudah disebutkan tadi, penerapan TKM juga menggunakan beberapa alat. Pentingnya diantaranya adalah sebagai berikut. A. Jajak pendapat. Alat yang digunakan dalam TKM tersebut merupakan alat untuk perencanaan yang digunakan dalam pengembangan kreativitas suatu kelompok. Jajak pendapat tersebut digunakan untuk menetapkan berbagai sebab dari suatu masalah yang digunakan dalam perancangan suatu proyek. B. Analisis SWOT. Analisis ini merupakan alat yang digunakan untuk menganalisa berbagai masalah dengan menggunakan kerangka berupa kekuatan dan kelemahan, serta ancaman maupun peluang yang akan didapatkan oleh perusahaan. Analisis ini nantinya akan membantu perusahaan untuk menghindarkan mereka dari pergeseran produk oleh produsen lainnya. C. Yaitu bagan arus proses. Bagan arus proses diartikan sebagai alat yang digunakan untuk menganalisa sekaligus untuk merancang suatu gambar tahap demi tahap yang berhubungan dengan perbaikan komponen dalam perusahaan tersebut untuk meningkatkan kualitas dan nilai suatu barang. D. Analisa tulang ikan. Analisa ini digunakan sebagai alat TKM yang menggambarkan diagram sebab akibat sebagai analisis. Dalam diagram ini akan dikategorikan beberapa penyebab masalah yang paling potensial yang terjadi pada suatu proses produksi. E. Penilaian kritis. Penilaian ini merupakan alat bantu dalam menganalisa serta digunakan untuk memeriksa proses manufaktur, proses perakitan, maupun jasa. Dengan menggunakan penilaian kritis tersebut, maka akan membantu Anda untuk memikirkan kembali dan mempertimbangkan apakah proses tersebut memang dibutuhkan, sudah tepat perencanaannya, ataukah ada beberapa alternatif lainnya yang jauh lebih baik. F. Benchmarking. Alat ini merupakan suatu proses yang bertujuan untuk pengumpulan dan analisa data dari suatu organisasi dibandingkan dengan keadaan yang ada dalam suatu organisasi tersebut. Hasil dari analisa ini akan menjadi acuan untuk perbaikan perusahaan secara terus-menerus, dan cara ini dilakukan untuk menunjukkan bagaimana organisasi atau perusahaan bisa dikembangkan hingga menjadi yang terbaik untuk nantinya. Penjelasan keempat yaitu syarat, prinsip, dan unsur dari TKM. Syarat pelaksanaan TKM. TKM dapat dilaksanakan oleh semua karyawan yang ada dalam suatu perusahaan bila memenuhi beberapa syarat di bawah ini. Yang pertama, perbaikan dilakukan secara terus-menerus. Dalam pelaksanaannya, TKM dilaksanakan dengan melakukan perbaikan mutu, produk maupun pelayanan secara terus-menerus dan tidak boleh terhenti hingga konsumen merasakan kepuasan yang maksimal. Bila konsumen belum merasakan puas, maka jangan dihentikan pelaksanaan TKM tersebut. Yang kedua yaitu pencapaian laba dan kepuasan konsumen. Pelaksanaan TKM bukan hanya sekedar untuk meningkatkan kualitas produk,
namun juga untuk mendapatkan laba yang maksimal dan juga untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan komponen dalam perusahaan tersebut. Perencanaan yang dilakukan pada tiap proses tersebut adalah mengacu pada masa depan yang lebih baik dari keadaan sekarang. Ketiga, adanya partisipasi aktif semua karyawan. Pelaksanaan TKM tidak akan berjalan secara maksimal bila tidak melibatkan karyawannya. Semua karyawan harus melakukan peran aktif dalam pencapaian tujuan yang diharapkan perusahaan. Semuanya berperan dalam meningkatkan mutu suatu perusahaan. Keempat adalah adanya pemimpin yang menjadi motivator. Pemimpin tidak hanya memerintah saja, namun juga harus menjadi contoh bagaimana melakukan perbaikan yang tepat bagi perusahaannya di segala bidang. Seorang pemimpin pun juga harus memiliki ide yang cemerlang dan bermanfaat untuk melakukan perubahan secara terus-menerus dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu peningkatan mutu sumber daya manusia. Dalam rangka mempercepat tujuan peningkatan kualitas suatu produk, maka harus dilakukan terlebih dulu peningkatan mutu sumber daya manusianya dengan beberapa pelatihan. Pelatihan yang dilakukan bisa berupa training secara terus-menerus hingga menghasilkan sumber daya manusia yang potensial dan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam TKM. Beberapa prinsip yang diterapkan dalam Total Quality Management diantaranya adalah: pertama, kepuasan terhadap pelanggan. Prinsip ini menjadi bagian penting dari pelaksanaan TKM. Kepuasan pelanggan adalah yang utama sehingga perusahaan akan melanjutkan dan melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan. Kepuasan tersebut akan memudahkan perusahaan untuk tetap bertahan di pasar. Bila kepuasan pelanggan tidak diperhatikan, maka perusahaan tidak akan mendapatkan konsumen dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, manajemen yang tepat. Peningkatan kepuasan pelanggan harus dilandasi dengan manajemen yang tepat pula. Untuk menciptakan kepuasan tersebut, maka harus dibuat manajemen yang baik dan terus dilakukan inovasi yang tak henti. Manajemen ini akan menentukan kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan. 3. Kerjasama. Proses TKM tidak akan terwujud tanpa adanya kerjasama yang baik dari manajer maupun karyawannya. Karena itu, semua pihak harus bisa bekerja sama untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk yang dihasilkan. 4. Yaitu perbaikan secara terus-menerus. Perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas perusahaan dalam hal produk yang dihasilkan harus dilakukan secara terus-menerus. Perbaikan ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi perusahaan dan pihak terkait untuk mendapatkan kualitas dan kepuasan konsumen yang tinggi. Penjelasan selanjutnya yaitu unsur-unsur dari TKM. Pertama, konsumen. Konsumen adalah unsur penting dalam TKM. Konsumen tersebut bisa datang dari pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Pada konsumen tersebut akan menentukan kelangsungan operasional perusahaan, yaitu keinginan untuk meningkatkan kualitas. Unsur dari TKM juga terletak pada keinginan perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut agar bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, adanya komitmen jangka panjang, di mana TKM meletakkan unsur penting yaitu adanya komitmen dalam jangka panjang suatu perusahaan.
Komitmen tersebut digunakan untuk peningkatan mutu perusahaan secara terus-menerus. Keempat, adanya tujuan yang sama. Tujuan yang ingin dicapai dalam TQM adalah untuk menghasilkan produk yang berkualitas sehingga bisa memberikan kepuasan pada pelanggannya. TQM merupakan sebuah definisi dari aktivitas dan kegiatan yang menggunakan alat bantu seperti quality planning atau perencanaan kualitas. Perencanaan kualitas atau quality planning adalah penetapan dan pengembangan tujuan dan kebutuhan untuk sebuah kualitas serta penerapan sistem kualitas yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan merupakan bagian dari sebuah manajemen strategi, sehingga arah dan tujuan organisasi dapat jelas dimengerti dan dipahami seluruh level organisasi. Dan dalam jangka panjang, tujuan organisasi harus selalu mengarah pada quality first atau quality yang pertama. Quality control atau pengendalian kualitas. Teknik dan aktivitas operasional yang dipergunakan untuk memenuhi persyaratan kualitas. Setiap perencanaan yang telah dieksekusi atau dilaksanakan perlu memenuhi syarat kontrol dan monitoring yang tepat dan berkala. Pengendalian kualitas merupakan arah agar quality planning berjalan sesuai koridor arah dan tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu quality assurance atau jaminan kualitas. Tindakan yang terencana dan sistematik yang diimplementasikan dan didemonstrasikan guna memberikan kepercayaan yang cukup bahwa produk dan jasa layanan Anda akan memuaskan kebutuhan kualitas tertentu. Dengan adanya sistematika pengendalian kualitas, maka output dan outcome organisasi Anda akan menjadi sebuah merek ternama yang terjamin mutu dan kualitasnya. Disinilah Anda dan tim memerlukan feedback dari pihak internal ataupun eksternal tentang produk dan jasa yang telah diberi. Selanjutnya yaitu quality improvement atau peningkatan kualitas. Tindakan yang diambil guna meningkatkan nilai produk dan jasa untuk pelanggan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas melalui struktur organisasi. Quality management adalah integrasi semua sumber daya manusia, suppliers, dan customers dalam lingkungan perusahaan atau corporate environment. Quality management adalah kemampuan atau kapabilitas yang melekat pada sumber daya manusia serta merupakan proses yang terkontrol, bukan kebetulan belaka. Nah, di sini ada tujuan konsep TQM atau Total Quality Management yang efektif, yaitu pertama, perbaikan berkesinambungan. TQM membutuhkan perbaikan berkesinambungan yang tidak pernah berhenti, yang mencakup orang, peralatan, pemasok, bahan, dan prosedur. Tujuan akhirnya adalah kesempurnaan yang tidak akan pernah dapat diraih, tetapi selalu diupayakan. Yang kedua, Six Sigma. Six Sigma adalah program untuk menghemat waktu, meningkatkan kualitas, dan menurunkan biaya. Six Sigma juga merupakan sebuah sistem yang menyeluruh, yaitu suatu strategi karena berfokus pada kepuasan pelanggan total. Disiplin karena mengikuti Six Sigma Improvement Model formal. Yang ketiga, pemberdayaan pekerja. Pemberdayaan pekerja berarti melibatkan pekerja pada setiap langkah proses produksi.
Ada beberapa cara untuk memberdayakan pekerja, yaitu membina jaringan komunikasi yang melibatkan pekerja, membentuk para pekerja yang bersikap terbuka, dan mendukung memindahkan tanggung jawab dari manajer dan staf kepada para pekerja di bagian produksi, membangun organisasi yang memiliki moral yang tinggi, menciptakan struktur organisasi formal sebagai tim-tim dan lingkaran-lingkaran kualitas. Yang keempat, tolak ukur atau just in time. Konsep JIT diadakan untuk perbaikan, berkesinambungan, dan penyelesaian masalah. Dalam konsep JIT, barang diproduksi dan diantarkan saat mereka dibutuhkan atau saat ada permintaan. JIT berkaitan dengan kualitas dalam beberapa hal, yaitu JIT memangkas biaya kualitas. JIT meningkatkan kualitas yang lebih baik berarti persediaannya yang lebih sedikit. Sistem JIT yang lebih baik dan mudah digunakan. Tujuan memiliki persediaan adalah melindungi kinerja produksi yang buruk yang disebabkan oleh kualitas yang tidak dapat diandalkan. Jika kualitasnya konsisten, maka JIT membuat perusahaan dapat mengurangi semua biaya yang terkait pada persediaan. Yang kelima, ada konsep Taguchi. Genesi Taguchi memberikan 3 konsep yang bertujuan memperbaiki kualitas produk dan prosesnya, yaitu ketangguhan kualitas atau quality robustness. Produk berkualitas tangguh adalah produk yang dapat diproduksi secara beragam dan konsisten dalam segala kondisi manufaktur dan lingkungan yang kurang baik dan bukan menghilangkan penyebabnya. Taguchi menyarankan bahwa menghilangkan pengaruh biasanya lebih murah daripada menghilangkan penyebab dan lebih efektif dalam memproduksi produk yang tangguh. Dengan cara ini, variasi kecil dalam bahan dan proses tidak akan mengganggu kualitas produk. Yang keenam, benchmarking. Benchmarking merupakan pemilihan standar kinerja yang mempresentasikan kinerja terbaik dari suatu proses atau aktivitas. Benchmarking meliputi pemilihan standar produk, jasa, biaya, atau kebiasaan yang mewakili suatu kinerja terbaik dari proses atau aktivitas serupa dengan proses atau aktivitas Anda. Langkah menetapkan benchmarking antara lain yaitu menentukan apa yang akan dijadikan benchmarking. 2. Membentuk tim benchmarking. 3. Identifikasi mitra benchmarking. Dan selanjutnya yaitu mengumpulkan dan menganalisa informasi benchmark, mengambil tindakan untuk menyamai atau melebihi benchmark. 7. Yaitu perangkat manajemen kualitas. Total perangkat manajemen kualitas total antara lain adalah lembar periksa, diagram sebab akibat, diagram Pareto, diagram alir, histogram, dan statistical process control atau SPC. Manfaat yang didapatkan perusahaan karena menyediakan barang atau jasa berkualitas baik berasal dari pendapatan penjualan yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah. Gabungan keduanya menghasilkan profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Manfaat TQM adalah meningkatkan profit, kepuasan pelanggan, mengembangkan market share, dan menciptakan competitive advantage. Faktor-faktor penyebab kegagalan total quality management. Apabila suatu organisasi menerapkan TQM dengan cara sebagaimana mereka melaksanakan inovasi manajemen lainnya
atau bahkan bila mereka menganggap TKM sebagai obat ajaib atau alat penyembuh yang cepat, maka usaha tersebut telah gagal sejak awal. TKM merupakan suatu pendekatan baru dan menyeluruh yang menggunakan dan membutuhkan perubahan total atas paradigma manajemen tradisional, komitmen jangka panjang, kesatuan tujuan, dan pelatihan-pelatihan khusus. Menurut Jiptono dan Diana tahun 1995, beberapa kesalahan yang sering dilakukan yang menyebabkan kegagalan TKM adalah A. Delegasi dan kepemimpinan yang tidak baik dari manajemen senior. B. Tim mania. C. Proses penyebarluasan atau deployment. D. Menggunakan pendekatan yang terbatas dan dogmatis. E. Harapan yang terlalu berlebihan dan tidak realistis. F. Empowerment yang bersifat prematur. Selanjutnya, kita masuk ke untungan implementasi Total Quality Management atau TQM. Nah, yang pertama itu ada peningkatan kualitas. TQM mendorong organisasi untuk fokus pada perbaikan berkelanjutan dalam semua aspek operasional. Hasilnya adalah peningkatan kualitas produk atau layanan yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Yang kedua, ada efisiensi operasional. Dengan menekankan pencegahan cacat dan perbaikan proses, TQM membantu meningkatkan efisiensi operasional. Proses yang dioptimalkan mengurangi pemborosan waktu dan sumber daya. Yang ketiga, ada kepuasan pelanggan yang meningkat. Melalui pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pelanggan, organisasi yang menerapkan TQM dapat menyampaikan produk atau layanan yang lebih sesuai dengan harapan, meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Keempat, ada peningkatan reputasi organisasi. Dengan membangun reputasi sebagai penyedia yang konsisten berkualitas, organisasi dapat memenangkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnisnya. Reputasi yang baik merupakan aset berharga dalam pasar yang kompetitif. Yang kelima, ada efektivitas biaya. Peningkatan kualitas dan efisiensi operasional seringkali berdampak positif pada biaya produksi dan operasional secara keseluruhan. Jangka panjangnya, ini dapat menghasilkan efektivitas biaya yang signifikan. Yang keenam, ada peningkatan keterlibatan karyawan. TQM memberikan karyawan peran yang lebih aktif dalam proses pengembalian keputusan dan peningkatan mutu. Keterlibatan karyawan yang lebih besar dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas. Yang ketujuh, ada perbaikan berkelanjutan. Prinsip PDCA atau Plan, Do, Check, Action dalam TQM mendorong siklus perbaikan berkelanjutan. Organisasi terus memperbaiki proses mereka untuk mencapai kinerja yang lebih baik secara berkesinambungan. Nah, tantangan dalam implementasi Total Quality Management atau TQM yang pertama itu ada perubahan budaya organisasi. TQM sering memerlukan perubahan budaya organisasi yang mendalam. Adaptasi terhadap sikap baru, terhadap perbaikan berkelanjutan dapat menimbulkan resistensi dan membutuhkan waktu. Yang kedua yaitu keterlibatan penuh karyawan. Memastikan keterlibatan penuh karyawan memerlukan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif. Tantangan ini terkait dengan memotivasi dan melibatkan semua tingkatan dalam organisasi. Yang ketiga, ada penentuan metrik kualitas yang akurat. Menentukan metrik kualitas yang akurat dan bermakna dapat menjadi tantangan. Mengukur kualitas dengan tepat adalah kunci untuk menilai efektivitas TQM. Yang keempat, biaya awal dan investasi waktu.
Implementasi TKM memerlukan investasi awal yang signifikan, termasuk biaya pelatihan, pengembangan sistem, dan perubahan infrastruktur. Ini dapat menjadi hambatan untuk beberapa organisasi. Yang kelima ada kompleksitas dokumentasi. Perlu adanya dokumentasi yang rinci terkait dengan langkah-langkah TKM. Pengelolaan dokumentasi ini dapat menambah beban administratif. Yang keenam, kesulitan dalam mengukur kinerja karyawan. Menilai kinerja karyawan secara objektif dan adil merupakan tantangan, terutama ketika kinerja terkait dengan berbagai variabel. Yang ketujuh yaitu tantangan dalam perbaikan proses yang berkelanjutan. Mencapai perbaikan berkelanjutan memerlukan komitmen jangka panjang dan upaya berkelanjutan. Beberapa organisasi mungkin mengalami kesulitan dalam mempertahankan momentum perbaikan. Pemahaman yang mendalam tentang keuntungan dan tantangan ini membantu organisasi mempersiapkan dan melaksanakan TKM dengan cara yang paling efektif. Implementasi yang sukses membutuhkan komitmen penuh dari seluruh organisasi dan keterlibatan berkelanjutan dari seluruh tingkat karyawan.